Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membahas terkait dengan kejadian yang sedang hangat-hangatnya, yaitu di tahun 2020 sampai hari ini, sampai sudah memasuki tahun 2021. Banyak berita duka yang kita dengar. Para ulama-ulama besar, ulama-ulama karismatik yang dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai di tahun 2020, tahun-tahun kemarin sebelumnya, ada Romo Kiai Haji Majid Kamil, putra dari Mbah Yai Maimun Zubair almarhum. Ada Gus Robah, cucu beliau, juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disusul berturut-turut ulama-ulama besar. Ada Romo Kiai Abdullah Sa'ad, ada Habib Thohir Al-Kaf Tegal, ya, ada Romo Yai Najib Abdul Qadir Munawir Jogja, ada Habib yang terkenal wali Majdub Kudus dari Kudus, Habib Ja'far Al-Kaf. Dan yang sedang terkini kemarin baru beritanya yang sedang beredar berita-berita di Facebook, di media sosial, sedang berduka dengan wafatnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Jakarta pengasuh Majelis Al-Afaf. Berita duka yang berturut-turut tiada henti-hentinya. Ulama-ulama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yukbadul ilmu wa taqsuraz zalazilu wa yataqarabu az-zamanu wa tadharul fitanu wa yaksural harju wa huwa al-qatslu wa hatta yaksura fikum al-mal fayafidu. Yang artinya tidak akan datang hari kiamat sampai atau sehingga ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan adanya banyak gempa bumi. Waktu terasa semakin cepat atau berjalan cepat sekali. Kalau kita merasakan sekarang hari ini pagi, besok udah ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, seakan-akan sangat terasa cepat sekali. Yang selanjutnya adalah banyaknya fitnah, banyak berita bohong, banyak hoaks, dan banyaknya pembunuhan. Kita menyaksikan di televisi banyak berita-berita pembunuhan. Tidak hanya orang lain yang dibunuh, bahkan keluarga sendiri, kakak sendiri, atau bahkan orang tuanya atau orang tua membunuh anaknya. Sangat banyak sekali berita-berita. Dan di antara alamatnya lagi hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah adalah harta yang semakin melimpah. Sekarang fenomenanya atau sekarang yang real terjadi di masyarakat, uang itu semakin melimpah, ya, harta semakin melimpah. Dulu satu rumah itu yang punya motor itu jarang. Ini sebagai contoh. Kalau sekarang satu rumah itu setiap orang itu bisa punya satu motor, bahkan lebih dari jumlah orang dalam satu rumah. Kadang dalam satu rumah orangnya 4, motornya bisa sampai 5-6. Itu ciri dari harta yang melimpah. Dan alamat yang pertama tadi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah yukbadul ilmu, dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Apakah orang-orang yang berilmu itu akan lupa? Yang tadinya hafal Al-Quran, hafal hadis, tiba-tiba lupa? Apakah seperti itu? Bukan.
Bukan langsung lupa terus hilang begitu saja, bukan. Atau ada tulisan ilmu dalam kitab-kitab tiba-tiba luntur atau tulisannya hilang semua, bukan seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung tiba-tiba. Ilmu itu akan dicabut, hilang itu dari hamba itu, bukan. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut para ulama, dengan cara memanggil para ulama untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meninggal dunia. Ulama-ulama besar, ulama-ulama karismatik, para wali-wali Allah dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kita. Sehingga idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Kalau ulama-ulama itu sudah tiada, maka manusia akan mengambil orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang ilmunya untuk menjadi pemimpin agama. Jadi ilmu semakin menurun. Kalau dulu orang bisa hafal 100.000 hadis contohnya, ya atau gelarnya al-hafidz, sekarang sudah jarang, semakin menurun secara keilmuan. Dulu banyak yang hafal kitab-kitab fikih, sekarang sudah menurun. Akhirnya yang dijadikan panutan adalah orang-orang yang seadanya secara keilmuan. Tidak ada pohon yang besar akar pun jadi, ibaratnya seperti itu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya orang-orang yang dijadikan pemimpin agama itu ketika ditanya mereka berfatwa dengan keterbatasan ilmu, dengan tanpa ilmu, bighairi ilmin fadallu wa adallu, mereka sesat dan juga akan menyesatkan umat. Karena yang dijadikan adalah seadanya. Dalam makalah yang lain dikatakan, idza wusital amru idza ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini adalah berita duka yang sangat menyedihkan. Berturut-turut ulama-ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Semoga Allah mengutus ganti mereka agar dapat membimbing umat Rasulullah ini tetap kepada jalur agama Rasulullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, mari kita baca Fatihah kepada ulama-ulama yang sudah mendahului kita terutama pada tahun-tahun ini, yang mereka dipanggil secara berturut-turut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebenarnya masih membutuhkan bimbingan beliau-beliau. Mari kita baca Fatihah satu kali untuk beliau-beliau ala hadi ila hadratin bisiril Fatihah. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.